Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa video dibuka bisa, ada beberapa Megaplunya dibuka bisa. Bundaku yang cantik semuanya, selamat pagi dan selamat siang. Ya, pagi yang siang masih jam 10. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita mengikuti tuweb keempat. Dan ini tuweb terakhir yang mana nanti kegiatan semuanya akan dilaksanakan. Penjenengan mau menyampaikan hasil rangkuman penjenengan dari modul 1 sampai 12 yang ada 6 kelompok. Namun sebelumnya Bunda, di sini saya akan sedikit memberikan evaluasi dari kegiatan tuweb pertama sampai tuweb ketiga. Tuweb yang pertama yaitu mengenai RPPH. Bisa diperlihatkan kok Bunda videonya masalah RPPH, yang mana RPPH kemarin pada waktu saya menugaskan Ibu untuk membuat, ada beberapa hal yang perlu direvisi dan perlu dibenahi. Namun alhamdulillah saya juga sudah merasa puas setelah kita berikan sedikit pengertian yang bisa dilaksanakan. RPPH itu bisa dibenahi dan 90% bisa masuk kriteria. Namun Bunda perlu diketahui, karena di dalam kegiatan pembelajaran di Taman Kanak-kanak itu tidak lepas dari metode. Dan mestinya juga Bu Guru, semua guru, bukan hanya Bu Guru TK, itu harus mempunyai didaktik metodik mengajar. Bunda sudah pernah mendengar bahasa didaktik metodik mengajar? Sudah pernah Bunda? Sudah belum? Belum, baru sekarang ini. Belum, ya. Alhamdulillah, padahal sebetulnya guru itu harus punya didaktik metodik. Karena apa? Ya, sebelumnya saya maafi karena apa? Memang Bu Guru latar belakangnya kemarin kan belum Bu Guru. Latar belakangnya ada yang sarjana pertanian, sarjana ekonomi, kan begitu toh Bunda? Gimana? Iya toh? Nah, jadi belum diberikan pembelajaran tentang didaktik metodik. Lah, didaktik metodik itu tentang cara mengajar. Jadi guru TK itu harus punya didaktik metodik. Cara mengajarnya itu harus memakai metode. Karena setiap hari penjenengan mengajar di TK itu pasti pakai metode sebetulnya. Hanya Bunda saja yang kurang memahami. Ya, termasuk kemarin dalam kegiatan pembelajaran penjenengan RPPH saya suruh menambahi metode baik model sentra, area, kelompok maupun klasikal. Itu kalau pakai metode berarti Bunda sudah bisa melaksanakan didaktik metodik cara mengajarnya. Cara mengajar di Taman Kanak-kanak maupun di SMP dan dimanapun pasti ada didaktik metodik, mesti ada metode. Nah, metode itu kan bisa diterapkan pada waktu kegiatan awal itu pasti pakai metode. Contohnya Bunda memberikan contoh menyanyi. Terus Bunda tanya jawab. Anak-anak sudah makan, itu termasuk metode. Anak-anak Bu Guru akan memberikan kegiatan ini setuju mboten, setuju tidak, mau tidak, itu termasuk tanya jawab. Terus Bunda memberikan contoh, ini Bu Guru punya gambar mobil, itu termasuk juga pakai metode demonstrasi. Jadi awal itu bisa metode tanya jawab, bercerita, bercakap-cakap, atau demonstrasi. Atau ada kegiatan langsung yang dinamakan praktek langsung. Itu bukan metode kalau praktek langsung itu. Lalu kegiatan inti, Bunda pasti mau mengerjakan kegiatan inti. Kadang dengan siswanya, anak-anak buatlah mobil-mobilan dari bahan bekas, mamanya dari longsongan odol itu. Nah, itu pasti mendemonstrasikan dulu toh. Ini ada barang bekas, bahan bekas dari odol, bekas ada odol itu. Terus caranya membuat seperti ini akan menjadi mobil-mobilan, itu namanya menggunakan demonstrasi. Terus memberikan perintah pada anak didiknya, tolong dibuat, itu namanya pemberian tugas. Jadi di inti itu tidak lepas mendemonstrasi, pemberian tugas, dan juga
mungkin eksperimen, percobaan. Nah, kalau tidak dikumpulkan saja bisa pakai eksperimen percobaan itu. Ya toh, kan nanti diambil gambarnya, terus gambarnya nanti ditempel pada hasil karya. Di sekolahan kan ada buku hasil karya atau Bunda? Ada nggih? Ada, Bu. Nah ya, itu kan ditempelkan ya, ada fotonya, terus ditempel ditulisi keterangan tanggal sekian mengadakan kegiatan seperti itu. Itu yang digunakan atau yang perlu dikondisikan masalah metode. Dan Bunda akan saya beritahu bahwa metode itu yang digunakan di TK sering sekali digunakan itu ada 11 metode. Ya, Bunda itu perlu diketahui ya. Satu, ada metode tanya jawab. Metode bercerita, pagi hari sering Bunda bercerita juga. Terus bercakap-cakap, metode demonstrasi, metode sosiodrama, metode diskusi itu akhir kegiatan pasti ada diskusi toh. Terus metode bermain peran, metode karya wisata, metode ceramah, metode eksperimen, dan yang terakhir metode pemberian tugas. Dari 11 metode itu, silakan Bunda itu semua dipahami. Kira-kira jelas nggih Bunda? 11 itu mudeng nggih? Jelas nggih? Halo? Halo Ibu? Halo? Ya. Dari 11 metode itu mohon untuk dipahami itu semuanya pasti penjenengan setiap hari itu sebetulnya menggunakan. Hanya tidak tahu saja. Saya itu berarti mengajar pakai metode apa? Didaktik metodik saya apa? Itu harus tahu. Karena Ibu sebagai bu guru nggih. Ya, sebagai bu guru dalam kurikulum 13 pun ada itu sebetulnya. Kalau penjenengan pernah memahami kurikulum 13 yang dari kementerian itu ada Bu jumlah metode. Dan sekarang sudah diperbandingkan lagi ada metode kooperatif, ada metode dan banyak sekali. Itu di situ sudah dikembangkan lagi. Untuk itu yang muncul ini bisa kok Bu videonya diperlihatkan biar tahu saya matur penjenengan bisa mendengarkan juga. Bisa dibuka Megaplu-nya, yang penting tidak di situ rame sendiri ya, begitu. Terus yang selanjutnya yang RPPH tadi seperti itu nggih, tapi sudah bisa dikumpulkan, sudah kita setorkan ke UT dan itu sudah sebagian besar bagus, sudah 90% dibenahi meskipun ada beberapa yang kemarin baru bisa membenahi karena kekurang pahaman. Dan yang dinamakan metode itu ya apa-apa yang saya sampaikan tadi. Terus dalam kegiatan ini tidak usah ditulis metode demonstrasi pemberian tugas, tidak usah. Cukup kalau pakai metode demonstrasi dan pemberian tugas ya tulis saja demonstrasi pemberian tugas. Kalau pakai eksperimen ya tulis saja eksperimen. Begitu nggih. Tidak usah ditulis metode demonstrasi, dah wong itu namanya metode itu ada beberapa itu. Tidak usah ditulis pakai metode. Dan dalam penulisan itu usahakan kalau untuk ujian, tapi biar kebiasaan membuat di rumah pun P-nya itu besar, T-nya itu besar gitu loh. Itu untuk terus kalau membuat bercerita B-nya ya besar gitu loh. Itu untuk kebiasaan. Nah, itu yang untuk kita membahas yang tahap pertama. Sekarang tahap kedua. Tahap kedua Bunda kemarin saya beri soal ada 5 nggih Bunda? 5 nggih? Halo? Ya ada 5. Sudah terjawab dengan bagus. Namun di sini akan sedikit saya mengevaluasi. Bunda kalau mendapat soal dari siapapun, itu yang dijawab pertanyaannya saja, tidak usah diperlebar. Contohnya, apa yang dimaksud fundamental? Apa yang dimaksud motorik kasar umpamanya? Apa yang dimaksud motorik? Jawab saja. Fundamental adalah apa? Tidak usah diperlebar, tidak usah diberi jumlah fundamental sekian, contohnya ini, itu malah itu kurang sempurna. Begitu nggih Bunda. Kemarin ada atau seperti itu? Malah mungkin melihat pada rangkuman jadi malah ditulis plek kembali. Jadi satu pertanyaan jawabnya ada 3 jawaban. Itu malah mengurangi penilaian. Itu. Jadi kalau pertanyaannya hanya apa yang dimaksud motorik ya dijawab saja motorik, tidak usah dijelaskan. Motorik ada 2, motorik kasar dan motorik halus, contohnya ini. Nah itu berarti kan atau melanggar dari pertanyaan atau menambah. Padahal pertanyaannya hanya apa yang dimaksud motorik. Terkecuali apa yang dimaksud motorik ada berapa, contohnya apa lah itu.
Itu bisa diberi contoh macam-macam. Terus seandainya berilah contoh motorik halus satu saja dan gambarkan. Malah motorik halus contohnya ada 16 atau 17 ya toh. Terus diberi contohnya ada 5. Antara lain ini itu malah saya menganggap kurang sempurna karena berarti Bunda tidak bisa membaca apa yang menjadi pertanyaan. Ngaten nggih Bunda? Jelas nggih? Halo. Halo. Nggih, jelas. Jadi seandainya ada pertanyaan satu ya jawab satu. Nah, jadi dapat dikatakan begini loh. Seandainya Bunda itu sebetulnya mau Bu Guru bertanya, ada orang di jalan pamannya bertanya, Mbak mau kemana? Sebetulnya pertanyaannya mau kemana, tapi Bunda yang menjawab, ya saya mau ke Solo, setelah itu saya mau belanja ke Matahari, setelah itu nak kemana-mana. Padahal pertanyaannya mau kemana, ya jawab saja mau ke Solo, titik, kan begitu. Begitu nggak Bunda? Halo? 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 Nggak ada yang buka? Nggih. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga. Yang ketiga masalah itu ketiga masalah memvideo hasil praktek penjenengan di sekolahan atau di rumah masing-masing ya. Ya, bagus. Meskipun dalam penampilan pada waktu kita tuweb itu kurang memadai karena adanya sinyal. Saya memaklumi ya Bunda, tapi saya sudah yakin bahwa penjenengan itu sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi karena sinyal. Ngaten ta Bunda, karena sinyal nggih? Nggih ta? Ya, karena sinyal, jadi untuk penampilan tidak bisa maksimal mungkin. Namun saya pesan, meskipun tidak bisa menampilkan semuanya, saya menganggap karena hasilnya setelah kita lihat juga 90% itu masuk kriteria. Namun ada beberapa saya pesen kalau memang besok lagi semester 3 ada praktek seperti ini di rumah maupun di sekolahan yang kira-kira itu membutuhkan di video, itu sebelum melaksanakan itu dipesan dulu. Kalau ada anaknya ya dipesan jangan ganggu sebelum ibu selesai. Ada loh yang salah satu tidak perlu saya sebutkan, nanti bisa disetel di videonya. Itu anaknya lewat malah digeblek-geblek, dimarahi. Nah, itu anaknya ya kok ya tidak tahu nggih, karena itu untuk praktek kok ya bundanya diganggu. Nah, akhirnya lepas kontrol, bundanya malah memarah-marahi pada anaknya itu lah. Padahal itu kan dinilai masuk video, masuk YouTube ya Bu ya. Jadi besok kalau mau praktek itu yang ada di rumah itu siapa dipesan. Sebelum selesai jangan mendekat pada saya, jangan mengganggu karena ini dilihat orang banyak dan nanti akan dikirim ke UT. Begitu nggih Bunda? Nggih? Halo? Nggih, Bun. Ya ada kok, nanti bisa dilihat di tempatnya siapa, tidak perlu kami sampaikan saja, nanti ndak malah piyambakipun pekewet nggih. Saya kira itu. Terus yang selanjutnya untuk tuweb keempat ini nanti kita akan membahas ataukah kita akan mempresentasikan hasil rangkuman penjenengan, dan hasil rangkuman nanti mohon dipresentasikan sesuai dengan kerjasama penjenengan dengan rekan-rekan, siapa yang mempresentasikan dan siapa yang menjadi moderator. Hanya saya pesan kalau nanti sudah ada moderatornya, seandainya moderatornya sudah ngendiko ibu yang mempresentasikan Bu Sarah umpamanya, dan Mbak Sarah nanti mestinya kalau mau mempresentasikan ya Assalamualaikum, ya mestinya seperti itu. Ibu-ibu atau bunda-bunda di sini saya atas nama kelompok berapa akan menyampaikan hasil rangkuman. Begitu ya Bu nggih? Mudeng nggih? Setelah selesai ya demikian hasil rangkuman yang dapat saya sampaikan. Mboten sing menyampaikan cukup moderator yang mau matur, yang mau presentasi ya mengucapkan salam. Ngaten nggih Bunda? Itu langkah yang betul seperti itu. Nggih, ngaten dah. Setelah itu berhubung ini sudah setengah 11 kurang sedikit, nanti waktunya 10 menit dan nanti mungkin saya terakhir masih ada kesan dan pesan dengan penjenengan. Ini Bu Guru sebelum atau Bu Titin kok Bu Guru wae ngatek kesupen nggih. Sebelumnya ini punya satu nyanyian yang nanti bisa untuk mengingat, tapi ini nyanyian memang ya juga baru serak, jadi judulnya Mencari Ilmu nggih.
Cari, 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 cari ilmuku. Cari, 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 terbatasnya waktu. Tutor kali ini tak dapat kulupakan, tak dapat kulupakan. Aku selalu teringat pesanmu. Cari, 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 cari ilmuku. Cari, 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 terbatasnya waktu. Tutor kali ini tak dapat kulupakan, tak dapat kulupakan. Aku selalu teringat pesanmu. Aku selalu teringat pesanmu. Iya, tepuk tangan dulu Bunda. Ayo tepuk tangan sekali lagi Bunda. Iya. Jadi maksudnya Bu Titin, penjenengan itu belajar mencari ilmu ya, karena terbatasnya waktu toh Bunda. Jadi harusnya 1 tahun, setengah tahun banyak 4 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan atau biasanya 8 kali pertemuan. Jadi dalam ketutorialan ini Bunda jangan sampai lupa semua pesan dari saya. Yang baik dipakai, yang tidak baik jangan dipakai ya, karena keterbatasan waktu. Ngaten ya Bunda? Halo? Ya, dengan mohon untuk diulangi belajar lagi, dan nanti saya minta dalam penyampaian materi atau presentasi jangan terlalu cepat-cepat biar kita bisa menyimak. Nanti yang kira-kira kurang paham nanti kita bisa memahami. Ngaten Bunda, sebelumnya saya terima kasih dari kata pembukaan saya. Kita akhiri itu dan akan kita lanjutkan dengan tujuan yang keempat. Yang pertama kita akan manggil untuk kelompok 1. Siapa yang bertugas kelompok 1 Bunda? Ayo kelompok 1. Yuk siap, kelompok 1 sinten yang mau bertugas? Halo Bunda Titin. Ya. Siapa? Saya Eni Busrini dari kelompok 1. Ya. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan dulu Bu. Pesertanya Bu belum muncul soalnya. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan pesertanya, yaitu terdiri dari 5 anggota, yaitu 1 Ibu Ani Yunita Ningrum, kedua Ibu Ani Setiawati, ketiga Eni Busrini saya sendiri sebagai moderator, yang keempat Eni Dwi Stuti, yang kelima Bu Erna Dayani. Nah, kesempatan ini dari kelompok 1 akan menyampaikan rangkuman modul 2 kegiatan belajar 2 metode pengembangan motorik anak TK. Yang menjadi moderator siapa? Yang menjadi pembicara siapa dulu? Yang menjadi moderator saya sendiri Eni Busrini. Yang menjadi penyaji kelompok 1 Bu Erna Dayani. Ya. Silakan moderator mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka. Dibuka dulu Bu. Dibuka dulu, ditampilkan baru salam Bu. Nggih. Dibuka sih. Biar kelihatan dulu. Ya. Lanjut terus. Perwakilan dari kelompok 1 nggih, Bu nggih. Lanjut. Ya. 1 Ani Yunita Ningrum, 2 Ani Setiawati, 3 Eni Busrini, 4 Eni Dwi Stuti, 5 Erna Dayani saya sendiri. Ya, lanjut.
Ayo Mbak lanjut. Pengembangan motorik untuk anak taman kanak-kanak. Mbak, ayo. Halo Mbak, tadi kan saya sudah matur dari awal salam dulu. Ini yang matur sinten? Yang matur pembicaranya atau moderatornya? Tadi sudah salam, Bu. Ya, tapi belum coba diulangi yang fokus tadi, masih banyak anak-anak kecil. Kembali Mbak. Assalamualaikum dari awal nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lainnya juga. Lanjut. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan kegiatan belajar 2 dari modul 2 ya Bu. Metode pengembangan motorik anak TK. Tujuan pengembangan motorik anak TK. Dalam standar kompetensi kurikulum TK, tercantum bahwa tujuan pendidikan di taman kanak-kanak adalah membantu mengembangkan berbagai potensi anak, baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni untuk memasuki pendidikan dasar. Kompetensi dasar motorik anak TK yang diharapkan dapat dikembangkan guru saat anak memasuki lembaga prasekolah atau TK adalah anak yang mampu untuk melakukan aktivitas fisik secara terkoordinasi dalam rangka kelenturan dan persiapan untuk menulis, keseimbangan, kelincahan, dan melatih keberanian. Coba sebelum dilanjut, apa yang dimaksud kelenturan keseimbangan Mbak? Halo? Halo, monggo. Yang dimaksud kelenturan keseimbangan itu apa nggih? Prisa Rabu. Halo, kemarin sudah dibahas loh nggih. Adalah. Kenapa Mbak? Kelenturan keseimbangan. Kelenturan itu apa coba? Saya tuntun sedikit untuk kelenturan tubuh itu loh Mbak, contohnya seperti itu. Yuk. Kemampuan seseorang untuk mengerahkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruangan gerak yang seluas-luas mungkin, itu kelenturan. Pernah dengar toh nggih? Halo Mbak? Ya, jadi kelenturan itu sebagai kemampuan seseorang untuk mengerahkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin, itu kelenturan. Ya, lanjut. Ya. Yang kedua, mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan dan imajinasi, serta menggunakan berbagai media atau bahan menjadi suatu karya seni. Lanjut. Kemudian yang B, metode pengembangan motorik anak TK. Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Stop dulu ya. Itu kan metode kamu ulangi apa Mbak? Metode bagian dari strategi kegiatan pembelajaran. Nah, stop dulu. Kan metode itu bagian dari strategi pembelajaran. Maka Bu Titin betul toh kalau membuat RPP harus ada metode. Nggih mboten Bu? Halo? Nah, karena metode itu sebagian besar dari apa tadi? Pembelajaran. Ya, metode yang menjamin anak yaitu untuk menyesuaikan dari guru itu harus ada metode. Tadi metode itu merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau membuat RPPH mengajar tanpa metode, ya toh, bagaimana kita akan mencapai tujuan pembelajaran tertentu? Kan tidak bisa. Kan makanya besok kalau sudah sampai di sekolahan, tolong metode itu jangan dihilangkan ya Bunda. Nggih mboten? Iya, terima kasih karena sudah bisa membaca dan sudah bisa menyimak. Langsung lanjut. Untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, guru dapat menerapkan metode-metode yang menjamin anak tidak mengalami cedera. Nah, itu. Lanjut. Sebentar.
Sebentar, untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, guru dapat menerapkan metode. Lah inilah, berarti panjenengan saiki preso nek mulang kuwi harus memakai metode mboten Bunda, nggih, yang menjamin anak itu tidak cedera, ora gelo nek tanpa metode hanya mengajar dengan acak-acakan berarti tidak akan sesuai pada tujuan pembelajaran yang diinginkan. Begitu lanjut, ya lanjut, balik, lanjut. Lanjut. Diklik. Ya. Hilang Ibu mana? Keren kok. Nggih. Jane tinggal digeret tok Bu dadi ra ilang. Digeret saja kan bisa toh. Yo waktune panjenengan wis entek 5 menit loh. Lagi membaca 2. Kurang 5 menit lagi waktunya. Nggih. Pripun gek digeret niku ngisore kak kersa pertama karek kedua. Yang operasikan sinten niku. Nah, lanjut lagi, sekali lagi. Ini sudah dibahas. Nah, lanjut yuk. Kemudian untuk menerapkan beberapa metode yang sesuai untuk pengembangan motorik anak, maka guru perlu menentukan dan merencanakan 1. Tujuan kegiatan, 2. Tema atau topik kegiatan, 3. Metode, 4. Tempat kegiatan, 5. Peralatan dan bahan yang akan digunakan, 6. Urutan langkah kegiatan apa saja yang nantinya akan dilakukan guru dan anak didiknya. Ya, coba cukup dulu. Kan tetap ada metode ta nggih Bu nggih? Nggih mboten Bunda? Halo. Ya. Nah, tetap ada perencanaan itu tetap ada metode. Lanjut untuk selanjutnya. Selanjutnya, guru perlu melaksanakan kegiatan yang meliputi 1. Kegiatan pembukaan atau awal, 2. Kegiatan inti, 3. Kegiatan penutup. Kemudian guru perlu menentukan evaluasi hasil belajar anak untuk melihat kemampuan anak dan memuji hasil karya mereka. Ya, langkah yang terakhir adalah guru menulis catatan hasil anak kerja di lembar observasi atau lembar evaluasi untuk menindaklanjuti kegiatan. Ya, cukup bagus. Pancen seperti itu nggih. Lanjut. Ini yang terakhir ya Bu ya. Yang perlu menjadi pedoman dalam pemilihan metode pembelajaran adalah hendaknya metode yang digunakan adalah metode yang memungkinkan anak bergerak dan bermain, karena gerak dan bermain adalah unsur utama pengembangan motorik anak. Dengan bermain, anak TK dapat belajar dengan gembira. Sebelum ditutup, sebentar. Okay. Kembali lagi sebelum ditutup. Kembali ke tadi, ke atas. Kembali ke ya. Sekarang kita tandaskan sekali lagi. Di situ kan juga ada penulisan bahwa yang perlu menjadi pedoman pemilihan metode nek panjenengan yang sekolahan akan memberikan metode pada RPPH panjenengan hendaknya digunakan metode yang memungkinkan anak itu bergerak bermain. Ya toh Bunda? Nggih mboten? Unsur utama pengembangan gerakan motorik kasar maupun motorik halus. Jadi di taman kanak-kanak itu setiap hari kegiatannya mesti ada motorik kasar, ada motorik halus. Nggih mboten Bunda? Nah, maka untuk itu sekali lagi saya yang tak pesan, tak wanti-wanti karena panjenengan itu belum pernah tahu metode. Kata panjenengan yang namanya didaktik metode belum pernah dengar. Baru sekarang, untuk itu besok di sekolahan mohon itu dilaksanakan. Biar ada KCE, ben ning KCE wis sekolah ning UT mosok ora ning KCE, gawe RPPH ya guru kaya ngono kabeh. Sekolah selama berapa tahun itu biar ada kelebihannya. Begitu ya Bunda? Oke, ya. Ya, terima kasih pada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk tepuk tangan dulu sebelum ditutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo lanjut kelompok 2. Siapa? Kelompok 2 dipaparkan. Kuliah, Mbah. Simbah diatur lenggase. Ampun itu Simbah diatur lenggase pengen ganggu. Ya, langsung.
Kelompok 2 sinten nggih? Mbak Zahra. Siapa? Kelompoknya siapa saja, Mbak? Kelompok 2 sinten mawon? Ya, kelompok 2 Hajar, Indri, Lydia, Yahro nggih. Hajar, Indri, Lydia. Terus siapa lagi? Lis, Hartanti, dan Yahro. Siapa pembicaranya? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan modul 4. Dan di sini nanti yang akan menjadi pembicara adalah Ibu Indri Padmasari. Silahkan Ibu. Moderatornya siapa? Harliah Yahro. Mbak Yahro, nggih, silahkan. Silahkan Ibu Indri. Monggo Bu Indri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan ya Pak yang kami beri untuk yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan tentang modul 4 nggih KB2. Dibesarkan Bu. Mbak Yahra itu dibesarkan biar kelihatan besar. Diklik bawah itu loh, gambar mangkok itu. Ya, untuk modul 4 ya. Mbak Yara. Sebentar ya, Bu. Ya. Diklik kan itu loh, bawah itu loh, kan bisa besar. Besar. Oh, sudah besar ya. Sebetulnya belum, itu mesti belum, bawah belum. Ya lanjut. Iya lanjut. Lanjut saja. Aku tak dengarkan yang baca, Bang. Tidak kelihatan tulisannya. Ya. Monggo Mbak Indri, kok malah diam? Materinya belum kelihatan, Bu. Lah iya, materinya di sini aku ya kelihatan tapi tidak jelas. Kalau begitu yang bisa membaca saja enggak apa-apa, yang menyampaikan. Waktunya tinggal sedikit loh Mbak, waktunya. Aduh. Baiklah kalau gitu saya saja gitu. Ya enggak apa-apa, siapa itu? Yahro. Ya, Yahro enggak apa-apa. Dibesarkan Mbak. Kegiatan belajar 2 modul 4 itu membahas tentang gerakan non-lokomotor atau stabilisasi. Ada 5 gerakan, yaitu dodging, straighting and bending, twisting and turning, swinging and swaying, and then pushing and pulling. Diketokke Mbak. Yang pertama, ora ketok lho. udah kelihatan. Iki gerakan modul 3 dan 4 urung tak tarik agak sak selembar tok depan. Yang kedua itu belum eneng. Iki guru. Iki agak modul 3 dan 4 tok lho, tulisannya depan sing kelihatan. Yang selanjutnya belum ada. Nah, baru kelihatan. Lanjut. Yang pertama adalah stretching and bending. Stretching itu adalah penguluran otot atau sekelompok otot itu yang untuk meluruskan sendi tubuh kita. Kemudian kalau bending itu adalah gerakan membengkokkan bagian tubuh pada setiap persendiannya untuk menghasilkan kekuatan yang maksimum sesuai dengan kecepatannya, jaraknya, atau dengan kombinasi gerakan. Berarti motorik kasar ya Mbak Yahro? Berarti itu motorik kasar nggih ya, jangan cepet-cepet ya, pelan-pelan. Lanjut. Kemudian petunjuk pembelajarannya kita kepada anak-anak itu bisa dengan cara memberikan penekanan secara terus-menerus dan lembut, bisa juga dengan meningkatkan kelenturannya dengan bertahap dan perlahan-lahan. Jadi dari misalnya melompat dulu terus misalnya berlari seperti itu. Kemudian memperkuat otot tumpuan kakinya tadi dengan cara berlompat tadi. Kemudian ada latihan pada posisi yang bermacam-macam dan dengan menggunakan seluruh tubuh. Jadi bukan cuma kaki tapi juga tangan seperti itu. Kemudian bagaimana ini? Kemudian gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif itu adalah tindakan mengontrol suatu objek dengan tangan dan kaki. Jadi kita menggunakan tangan dan kaki secara bersamaan untuk mengontrol suatu objek. Misalnya seperti menggelinding bola, melempar, pushing and pulling, kemudian menangkap. Ya, itu gerakan manipulatif. Lanjut. Yang pertama adalah menggelindingkan bola. Jadi menggelindingkan bola itu adalah pengarahan gaya atau tenaga terhadap suatu objek dengan cara mempertahankan kontaknya terhadap permukaan tempat benda yang akan bergerak itu tadi.
Di sini kan yang di tempat bendanya itu adalah bola tadi. Konsep keterampilannya atau petunjuk kepada anaknya itu adalah dengan cara mencoba dengan satu kaki itu di depan, posisi kaki satu di depan, kemudian koordinasi pemindahan berat badan, jadi bertumpu ke badannya, kemudian luruskan lengan, mengarahkan tenaganya, lalu gerakan lanjutannya adalah dengan memindahkan bendanya tadi ke sasaran atau bolanya tadi ke sasaran. Coba Mbak Zahra, kalau bermain sepak bola itu termasuk permainan manipulatif enggak Mbak? Sepak bola? Sepak bola termasuk. Nah ya, termasuk permainan manipulatif ya. Semua dimengerti ya? Ya, oke, lanjut. Kemudian melempar. Kalau melemparnya tadi kita menggunakan satu atau dua tangan untuk melontarkan objek menjauhi badan kita ke udara, melalui udara. Konsep keterampilannya atau petunjuk kepada anaknya adalah kita arahkan pandangan ke sasaran. Caranya mana dulu? Kemudian kita putar bahu ke sasaran, lalu jauhkan dari badan. Jarinya itu memegang bola. Ibu jari itu dekat dengan telinganya anak biar nanti itu lemparannya itu tinggi. Kemudian berat badan dipindahkan dari kaki belakang ke kaki depan saat melempar. Jadi posisi kakinya seperti itu. Lalu gerakan siku dahulu, lalu pergelangan tangan, kemudian ayun ke kaki depan, kemudian itu tadi bolanya kita lemparkan. Itu contohnya melempar bola. Kalau melempar lainnya bola bagaimana Mbak? Sama tidak Mbak Zahra? Halo? Sama saja. Sama. Berarti sikunya dikasihkan di seperti orang melempar cakram. Sama nggih? Melempar melempar apa itu yang pakai apa itu seperti apa itu kayu itu loh Mbak, apa namanya, lempar apa Mbak? Lempar lembing ya, lempar lembing itu kan juga sukunya dulu nggih. Ya, oke, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah menangkap. Kalau tadi kita belum melempar, sekarang kita menangkap. Jadi anak diajarkan menangkap, yaitu gerakan dasar manipulasi yang melibatkan penghentian suatu objek yang terkontrol oleh satu atau kedua tangan. Karena menangkap itu kalau misalnya anak udah lihai bisa pakai satu tangan, tapi kalau anak kecil biasanya harus dua tangan. Konsep keterampilan atau petunjuk kepada anaknya yaitu anak itu harus mengikuti gerakan yang dilempar tadi. Kalau di sini saya contohkan adalah bola, kemudian berdiri dengan satu kaki di depan juga agar bisa tangkapannya itu bisa lebih tepat lagi. Lalu jari tangan sedikit membulat, kemudian pandangannya diarahkan ke bola, lalu diraih bolanya dan dorongkan bola menjauhi badan agar bolanya itu bisa diterima ke anaknya tadi. Iya, seperti itu mestinya untuk cara berlatih melempar. Itu seperti seakan-akan orang melempar bola pada waktu kasti. Mbak Zahra tahu kasti ya? Kasti. Jadi kalau di TK juga diajari kasti meskipun tidak, tapi itu hanya latihan melempar bola. Begitu toh Mbak? Oke, iya. Ya, oke, lanjut. Kemudian yang terakhir adalah pushing and pulling. Pushing itu adalah usaha pengarahan gaya dalam melawan suatu objek. Seperti mendorong tadi. Kemudian kalau pulling itu menari yang mengakibatkan objek bergerak atau bendanya itu mendekati ke badan si anak tadi. Apa Mbak contohnya? Contohnya pulling yang menarik itu di sekolah Mbak Zahra memberikan kegiatan apa contohnya? Misalnya menarik, kalau yang gampang misalnya meja seperti itu. Kalau enggak ya kita main tali-talian gitu kayak tali tambang gitu. Ya, tali tambang. Oke, ya betul. Yuk lanjut. Kemudian konsep keterampilannya kepada anak yaitu biarkan punggungnya itu lurus. Karena kita mau menarik, mau mendorong, jadi harus lurus punggungnya. Lututnya ditekuk, kemudian dibuka tungkainya ke depan dan ke belakang, lalu dorong atau tarik dengan kokoh benda yang menjadi objek tadi. Dan diusahakan harus menggunakan seluruh badannya agar lebih maksimal lagi. Iya. Seperti itu presentasi kita dari kelompok 2. Iya. Terima kasih. Iya, sebelumnya Mbak Zahra, saya bertanya, apakah di TK Mbak Zahra pernah kegiatan anak seperti itu dan cara memberikan contohnya? Kalau muridnya lebih dari 10, bisa satu persatu atau secara klasikal Mbak Zahra? Cara menarik tadi. Oh, yang menarik tadi. Kalau menarik tadi itu, kalau di sekolah saya tadi itu tadi kayak tarik tambang itu tapi cara memberikan contoh secara klasikal, Bu Guru mendemonstrasikan atau satu persatu, maksud saya seperti itu. Pertama Bu Guru, saya sama teman saya itu berlatih ya, memberikan contoh menarik tambangnya itu pelan-pelan gitu, kayak pura-pura kita tuh kenceng gitu, baru setelah itu anak akan mencontohnya sendiri. Ya. Seperti itu.
Ya, itu namanya juga menggunakan metode apa Mbak Yaro? Demonstrasi. Iya, makanya untuk itu saya pesan sekali lagi semua saja setelah pembelajaran ini silahkan menggunakan metode apa Bunda? Metode. Iya, terima kasih atas penyampaiannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Terima kasih. Lanjut untuk kelompok 3 Bunda. Siapa kelompok 3? Saya moderatornya Bunda. Oh iya, Pak Sabar. Terus pembicaranya siapa? Pembicaranya Bu Nur Hidayati Bunda. Ya, ditampilkan Pak. Ada Bunda nunggu Bu Nur. Nggih. Bentar Bun. Ya. Ya, sudah ya Bun. Ya, belum kelihatan Pak Sabar, Nur Hidayati, Bu Muspinah, terus siapa yang satu itu? Bu Retno, Bu Setiastuti. Oh, Bu Retno. Yang satu Bu Setiastuti ya, ketutupan Pak yang satu ya. Silakan. Monggo lanjut. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Titi dan yang lainnya. Kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan berkaitan dengan modul 6 yang membahas tentang kombinasi gerak dasar. Kami di sini terdiri dari saya sendiri Sabar Hartanto sebagai moderator, kemudian Bu Nur Hidayati yang akan mempresentasikan modul, kemudian yang lainnya Bu Musfiah, Bu Retno Wulandari, dan Bu Setiastuti. Selanjutnya kami persilahkan Bu Nur untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih Pak Sabar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan modul 6 tentang belajar 1, yaitu tentang kombinasi gerak dasar. Untuk pendahuluannya, gerak tubuh ternyata adalah perantara yang aktif untuk mengembangkan persepsi motorik. Pada saat usia prasekolah, anak membutuhkan keleluasaan untuk bermain dan bergerak. Dengan menguasai kegiatan motorik, pada diri anak akan timbul rasa senang dan percaya diri sehingga dapat berprestasi. Poin yang pertama tentang gerak dasar. Gerak dasar di sini meliputi yang pertama adalah berjalan, yaitu bisa berjalan ke depan dan ke samping. Yang kedua, berlarian gerak dasar juga adalah berlari di tempat, ke depan atau ke samping. Kemudian yang ketiga adalah melompat. Melompat, latihan gerak dasar melompat dilakukan dengan melompat tanpa awalan dengan 2 kaki atau 1 kaki. Sebelumnya Ibu, halo Ibu, sebelumnya coba gerakan melompat itu termasuk gerakan apa Bu? Tadi sudah dibahas di depan, gerakan melompat termasuk gerakan? Termasuk yang lokomotor atau non lokomotor? Atau gerakan apa itu yang melompat atau manipulatif? Lokomotor Bunda. Ya, lanjut. Jangan cepet-cepet Bu, biar kita bisa membahas juga. Langsung lanjut Bunda. Saya mengulangi dari yang melompat ya. Ya. Melompat. Latihan gerak dasar melompat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, melompat tanpa awalan dengan 2 kaki dan 1 kaki. Yang kedua, melompat dengan awalan. Kalau melompat itu contohnya apa Bunda? Kalau melompat, kegiatan yang bagaimana itu? Kemarin sudah dibahas loh ya. Perlu dimengerti. Kegiatan yang mendorong tubuh itu melompat, nggih. Kalau yang meloncat mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan 2 kaki. Kalau yang
yang lompat kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki. Bedanya itu Bunda. Jelas nggih? Ya, lanjut. Selanjutnya, gerakan dasar yang keempat adalah melempar. Ya. Gerakan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam melakukan suatu bentuk gerakan dengan anggota badannya agar lebih terampil dengan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan tingkat usia dan kemampuannya. Dirubah Bu, ini PowerPoint-nya masih melompat loh, belum sampai melompat. Ayo digeret. Ya, lanjut, ya. Tujuannya apa Bu? Gerakan melempar ini tujuannya Ibu untuk mengembangkan ya kemampuan anak. Ya, dalam melakukan lanjut. Agar terampil. Ya. Yang kelima, pembentukan togok, lengan, bahu, dan kaki. Untuk melatih kemampuan fisik anak PAUD, maka sangat penting pembentukan otot dan persendian yang kuat. Adapun latihan yang diperlukan antara lain, yang pertama, latihan gerakan togok, yaitu A. Latihan gerakan togok dengan membungkukkan atau melentingkan badan. Yang kedua, meliuk-liukkan badan. Yang ketiga, memutar badan. Yang keempat, latihan pembentukan lengan, bahu, dan kaki. Yaitu latihan dengan cara mengayunkan lengan ke samping kanan atau kiri. Yang kedua, mengayunkan lengan ke depan belakang. Yang ketiga, memutar lengan ke depan belakang. Ya, diberi contoh gerakan togok yang untuk anak-anak seperti kemarin sudah saya jelaskan. Contohnya apa Bunda? Gerakan tangan dan bahu Bunda. Gerakan togok. Screenshot itu bukan. Halo Bunda, bisa dibuka videonya terus diberikan contoh bagaimana gerakan togok yang lengan dan bahu. Kan bisa mengubahkan bahu penjenengan. Buka Bunda. Video penyang buka. Bisa enggak? Bentar Bun. Nggih. Bisa enggak? Bisa enggak? Ya, kelihatan kok. Agak ke atas dikit bisa kelihatan. Ini. Ya, sip, bagus. Bagus, langsung. Lanjut. Nggih, antara lain itu. Dekat nggih. Nggih. Tutup. Ya, lanjut. Kombinasi gerak dasar. Sudah, togok sudah, lanjut. Yang keempat, latihan mendorong benda yang tidak bergerak. Apa contohnya apa nih? Sebentar Bu. Latihan mendorong benda yang tidak bergerak itu termasuk non lokomotor atau lokomotor Bu? Atau apa? Halo. Non lokomotorik Bunda. Ya, termasuk non lokomotor yang tidak bergerak hanya di tempat saja. Lanjut. Ya, lanjut. Lainnya bisa jawab kok. Ya, lanjut. Lanjut Mbak Indri. Yang kelima, agak ke atas sedikit biar kelihatan. Lanjut. Nah, ke atas sedikit bisa kelihatan. Main ketok lah gitu ya, begitu. Lanjut. Ya, loncat. Kemudian gerakan dasar. Ya, lanjut. Berbagai kombinasi gerakan dasar. Yang pertama adalah kombinasi jalan dan lari. Ya. Yang kedua kombinasi lompat. Yang ketiga kombinasi lari dan lempar. Ya. Yang selanjutnya kombinasi jalan, lari, dan lompat. Kemudian kombinasi jalan, lari, dan melempar. Kemudian kombinasi gerak lengan dan bahu. Dan yang terakhir gerak dasar jalan dalam berbagai bentuk gerak jalan. Oke, lanjut. Itu di antara
sudah selesai Bunda. Ya, cukup. Itu untuk yang kegiatan satu. Ya. Yang kegiatan belajar dua nggih. Mboten cuma satu saja, Bu. Iya. Cukup. Iya, terima kasih Bu Indri. Ya. Tepuk tangan untuk Bu Indri, kelompok 3. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut untuk apa itu kelompok 4, saya minta kalau penyampaian bisa diperlihatkan videonya Bu, enggak apa-apa. Jadi biar malah lebih jelas kita. Oke, yuk. Kelompok 4 siapa saja? Kelompok 4 siapa saja, Bunda? Bacakan saya. Ya, diperlihatkan kelompok 4 siapa? Itu oke, siap. Bunda Stati Hidayati, ya Bu Badrul. Bu Badrul. Stati Hidayati. Ya, Stati. Cuma 2, Bunda. Halo. 4. Lah enggak kelihatan yang 2. Yang 2 oh Sri Mularmi sama Sri Purwantini nggih. Silakan siapa yang menjadi moderator? Siapa yang menjadi pembicara? Sinten Bu moderatornya? Keras Bu. Sinten moderatornya? Halo. Sinten Bu sinten? Ya, monggo di moderatornya. Lalu penyampainya? Untuk pematerinya nanti akan disampaikan oleh Bu Siti Badrul Cayati. Ya. Kepada Bu Siti Badrul Cayati kami persilahkan untuk mempresentasikan modul 8. Silakan dibuka videonya Bu Badrul. Modul 8 ya. Ya, siap Bu Badrul. Dipersiapkan videonya. Monggo Bu Badrul kok malah jagongan sendiri. Bu Badrul diperlihatkan nggih videonya panjenengan. Halo. Kok macet? Sinyal Bu. Monggo. Monggo Bu Badrul waktunya lho nggih. Belum kelihatan itu Bu Badrulnya. Yuk dimulai. Sinyal. Oh, suaranya bunyi. Lah nggih mboten dengarken mriki kok. Dereng wiwit ketoke. Pilih tuh apa? Moderatornya diganti aja. Monggo Bu, yang penyampaian diganti yang bisa saja Bu, yang bisa menampilkan. Kalau Bu Badrul tidak bisa kelihatan, yang lain bisa kok Bu. Monggo. Bu Sitiati atau Bu Sri Purwanti. Bu Sitiati siap nggih? Halo. Bu Sitati. Bu Sitati. Halo. Lah, enggak tilang. Nggih. Bu Sitati kok opten apa? Ya langsung panjenengan saja yang menyampaikan. Kalau Bu Badrul enggak bisa. Urgen dan guru. Sebentar. Halo sebentar Bu Sitati, diperlihatkan dulu video panjenengan. Oh, nggih. Dibuka Bu. Ya, langsung yuk. Siap.
Sudah, Bu? Sudah, siap. Urgen dengan guru dalam permainan kreatif. Karakteristik kognitif yang mencerminkan kreativitas meliputi 1. Fantasi, yang kedua berpikir divergen, yang ketiga rasa ingin tahu, yang keempat berpikir metaforik. Kemudian peranan permainan kreatif bagi pengembangan fisik motorik anak, yakni aspek yang mendukung perkembangan fisik anak meliputi 1. Kecerdasan mata dengan tangan atau mata dengan kaki. Kemudian yang kedua, kemampuan gerakan lokomotor. Yang ketiga, keterampilan gerakan non-lokomotor. Yang keempat, pengelolaan dan pengendalian tubuh. Coba sebelum dilanjut Mbak, aku bertanya Mbak Setiatati, untuk metaforik tadi Mbak, metaforik tadi apa Mbak? Sing dimaksud di TK menggunakan kegiatan metaforik itu kegiatan yang untuk apa Mbak? Ya, kalau belum mengerti saya beri gambaran ya semua bunda-bunda. Kalau gerakan metaforik itu gerakan ya secara substitusinya itu mempunyai gagasan atau ide. Jadi anak itu mempunyai gagasan atau ide yang melalui substitusi gerakan kreatif. Nah, itu ya untuk gerakan metaforik itu seperti itu. Itu Bunda, lanjut Bunda. Oke. Kemudian lanjut untuk peranan guru dalam permainan kreatif, yakni 1. Menanggapi hal-hal yang baik pada anak, yang kedua memberi kesempatan pada anak, kemudian yang ketiga memperhatikan dan memberi hadiah, yang keempat tidak kaget atas ide yang dimunculkan oleh anak, kemudian yang kelima memberi suasana yang aman dan nyaman pada anak. Ya, sebentar. Jadi itu ada tidak kaget atas ide yang dimunculkan anak. Maka untuk itu tadi itu peranan guru ya. Tadi kan ada kegiatan tadi metaforik tadi loh. Metaforik tadi kan yang memunculkan ide untuk mencetuskan kreatif. Jadi masuk pada peranan guru ini seperti ini, untuk itu harus mempunyai ide-ide untuk kekreatifan. Maksudnya kan seperti itu kan metaforik tadi loh Mbak, jadi metaforik itu yang menyetuskan ide-ide untuk proses kekreatifan, begitu. Oke, lanjut. Oke. Kemudian untuk kegiatan belajar yang kedua, kurikulum bermain kreatif dalam pengembangan fisik motorik, yakni A. Latihan, yang kedua permainan simbolik, yang ketiga perlombaan. Permainan kreatif untuk gerakan lokomotor berkunjung ke kebun binatang, misalnya jenis drama atau irama teridentifikasi. Kemudian yang kedua yakni ayo dorong, jenis perlombaan atau permainan yang berbentuk perlombaan. Yang ketiga, permainan kreatif untuk gerakan non-lokomotor. Sedang apa sekarang, misalnya jenis latihan. Kemudian permainan bermain cermin atau jenis bermain simbolik. Misalnya seperti kemudian lanjut permainan kreatif untuk olah dan kontrol tubuh, yakni permainannya contohnya burung-burung di pohon, jenis permainan yang dramatis menggunakan irama bebas. Kemudian kereta dorong, contoh permainannya kereta dorong, jenis ini merupakan satu jenis perlombaan.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup, Mbak, tolong ditarik ke atas. Saya ditunjukkan dengan peran guru tadi, kreatif tadi, Mbak. Ditarik lagi, kembali ke atas. Ya, lagi sudah dibukakan. Dah. Ya, kreatif guru tadi. Kreatif guru, Mbak. Iya, bukan bawahnya atau atasnya. Yang kreatif tadi loh, Mbak. Guru kreatif tadi lah, peran ya sudah cukup. Di atasnya lagi, di atasnya peran kreatif yang metaforik tadi, Mbak. Ya, mana? Yang metaforik itu yang metaforik, Mbak. Oh iya, betul, nggih. Di situ ada berpikir metaforik. Itu untuk peran guru dalam permainan kreatif. Yang dimaksud saya tandaskan untuk metaforik itu yang berpikir secara metaforik. Jadi guru itu berperan harus mempunyai dalam permainan kreatif itu harus berpikir secara metaforik. Nah, di sini dengan penandasannya sebetulnya metaforik itu suatu kegiatan pembelajaran yang menggunakan metafor dalam kegiatannya. Jadi kegiatan metafor ini dilakukan dengan cara substitusi gagasan atau ide. Ya. Melalui substitusi ini, proses kreatif ini diharapkan dapat terjadi. Jadi dalam kegiatan peran guru ini memberikan kepada anak didik panjenengan ki berpikir metaforik itu harus, karena itu suatu proses gagasan kreatif, karena ini tadi yang dibahas modul 8 tentang kreatif. Jelas nggih, Mbak nggih? Jelas nggih? Nggih. Dan seorang guru tidak lepas harus menggunakan metode. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, lanjut. Kelompok 4. Untuk kelompok 4 sekali lagi tepuk tangan kelompok 4. Tepuk tangan Ibu yang buka pun. Ya. Ya, buka semuanya. Lanjut kelompok 5. Ya, kelompok 5 sinten? Ya, Bu. Bentar, Bu. Ini saya kelompok 5. Bu sinten? Bu Sri Sugiyarti. Sebentar, Bu. Nggih. Bu Sri Sugiyarti. Ya, nomor absen 22. Kali sinten? Saya mulai ya, Bu ya. Siapa saja saya dipaparkan dulu kelompoknya, jangan dimulai dulu. Ya. Kalau mulai itu kalau sudah dipaparkan. Ibu dipaparkan dulu. Iya. Yang lah mana belum kelihatan kok? Iya, belum kelihatan yang papar kesik. Materi ini yang papar kirian, Bu. Setelah dipaparkan, Ibu baru assalamualaikum. Diperlihatkan dulu PowerPoint-nya nggih. Biar kelihatan nggih. Belum kelihatan Bu Sri Sugiyarti. Siapa yang buka sinten ton iki laptopnya sinten yang dipakai? Halo. Bu Sri Rianti, Bu. Ayo Bu Sri Rianti kayak dibuka. Sebentar, Bu. Nggih, anggotane sinten mawon to Bu Giarti? Bu Sri Rianti, Bu Sri Saparwadiatmi sama Bu Subekti Mayasari. Bu Sri Rianti. Bu Sri Saparwadiatmi. Nggih. Terus Bu Sugiyarti sama Bu Subekti Mayasari. 4 ya, Bu? Iya. Nggih. Yang menjadi moderator sinten? Saya Bu sinten? Sugiyarti. Sugiyarti. Yang menjadi pembicara? Sri Rianti. Sri Rianti. Monggo Mbak Sri Rianti sing kudune sing buka laptopnya Mbak Sri Rianti. Soalnya sing mau menjadi pembicara. Kok dibuka ngene sapa? Ya, yo siap.
Siap. Wong fotone kula tok sing ketok. Lumayan mungkin itu. Ibu. Pinten? Putrane kan dolan sik, Bu. Pripun Bu, kok niku malah enten sing anu dolanan? Sing dolanan kan medal sik rak ya ngono. Nggo Bu Sri Rianti, nggak cepet keluar Bu Sri Rianti monggo. Pripun? Bisa tidak Bu? Ada sinyal. Apa dilanjut dulu modul 6? Kelompok 6? Kalau kelompok 4, kelompok 5 terganggu, kelompok 6 dulu Bu, bisa Bu? Bun. Kelompok pinten niku? Kelompok pinten jenengan? Oh nggih, kelompok 6 dulu kalau kelompok 5 terganggu. Saya nyamatkan dulu ya Bun ya. Nggih. Yang 5. Kelompok pinten? Oh 5. Ya monggo, nek kelompok 5 sudah siap keluar. Masuk maksudnya. Enggak, Mbak Srianti masuk, dibuka. Aku masuk ke ngene. Nggih, nek Mbak Srianti bisa Mbak Srianti dulu, nek ndak bisa lanjut kelompok 6 ngoten lho. Bisa? Sebentar Bun, ini Nggih. nggak bisa di anunya. Coba kelompok 6 dulu Bun. Oh nggih, kelompok 6 yo, siap kelompok 6 dulu sinten? Bun. Nggih. Nih, kelompok 6 Bun. Nggih, sinten? Baru proses. Nggih. Ini laptopnya sama Bu Ketua nggih, Bu. Kelompok nggih, mboten napa-napa. Kelompok 6 siapa saja? Ada Bu Suna moderator. Bu siapa? Ini sebagai Bu Alon. Bu Sumini Bu alon-alon. pembicara. Bu, kula tak Nggih. mirengke nggih alon-alon. Nah, nek jenengan cepet aku ora iso nulis no. Suharni Sumini Widyawati, oh ya nggih. Mulia Ajeng Nggih. Aryani. Nggih. Pun mulai nggih Sampun Bunda. sampai belum? Pun monggo gak dimulai dari moderator dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan modul 11 yang akan disampaikan oleh Ibunda Sumini. Kami persilahkan, monggo Bu Sumini. Niku putrane kan diparingi dhisik jajan medal. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengen ganggu sik no. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda. Ini dari kelompok 6 dengan metode pengembangan fisik modul 11 dan 12. Ibu, satu modul saja Bu, kok modul 11 12. Modul 12 saja. Oh, modul 12. Iya, kemarin saya matur modul 12 saja, KB 1 saja. Iya, digeret naik ke atas. Tarik dulu Bun, ini Bun. Nggih. Ya cukup, itu modul 11 sama modul 12 berarti di atas no Bu. Ini modul 11 no, modul 12. Ya, modul 12 di bawah ya, nomor 11 enggak apa-apa. Sama saja. Lanjut. Nah, lanjut. Modul
modul 11 program pembentukan kesegaran jasmani. Kegiatan belajar 1, peningkatan kekuatan, ketepatan, dan kelincahan. Kesegaran jasmani atau physical fitness, suatu aspek dari kesegaran secara menyeluruh. Total fitness ada 3 konsep saling berkaitan bagi manusia. 1. Bentuk dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. 2. Kesanggupan jasmani untuk melakukan pekerjaan tersebut. 3. Hubungan secara timbal balik antara kesegaran jasmani dengan keseluruhan pribadinya. Selanjutnya, G. Latihan ketepatan. Untuk anak TK, 1. Latihan rekreasi gerak, yaitu dalam bentuk permainan menggunakan isyarat suara, tepukan tangan. 2. Latihan jalan lari sekitar 5-10 meter. Kemudian C. Latihan kelincahan. Untuk anak TK, 1. Jalan pelan kemudian cepat. Kemudian 2. Jalan cepat. 3. Lari bolak-balik. 4. Lari sambil berbelok-belok. 5. Lari melompati teman dalam posisi merangkak. 6. Lari menerobos di bawah anak yang berdiri mengangkang. Ya, Ibu, itu termasuk kegiatan fisik motorik apa, Ibu? Kasar, Bunda. Ya, lanjut. Selanjutnya, modul 11 kegiatan belajar 2. Peningkatan kelentukan dan keseimbangan. A. Latihan kelentukan. 1. Melakukan gerakan mengayun lengan ke samping kanan, ke kiri, muka dan belakang, memutar lengan ke depan dan ke belakang. 2. Membungkukkan badan ke depan hingga kedua telapak tangan menyentuh lantai, meliukkan tubuh dan memutar badan. 3. Mencium lutut dari sikap duduk selonjor. Kemudian 4. Memutarkan badan ke samping dengan posisi duduk. Selanjutnya, sampun Bunda, Ya. sampai di situ dari Cukup? modul 11. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Kelompok 6 nggih, untuk kelompok 6 nggih. Terima kasih. Demikian presentasi kami Ya. Iya. kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semua tadi besok dipelajari untuk pengertian membahas di taman kanak-kanak, tapi tidak lepas tetap mesti ada metodenya. Oke, lanjut. Sekarang yang kelompok 5 bagaimana, Bunda? Bisa ndak? Kalau bisa silakan untuk keluar. Untuk masuk. Ya Bu, bentar Bu. Ya. Ya. Ya, mohon maaf ya tadi. Ini dari kelompok 5 Bunda. Ya. Ini Siap. anggota Sri Rianti, Sri Saparwadiatmi, Sri Ya. Sugiyarti, dan Subekti Mayasari Bunda. Ya. Jadi moderator sudah Ibu Sri Sugiyarti, terus saya yang memaparkan Ibu Sri Rianti. Amin, coba siap. Lanjut. Lanjut Ibu. Yes, kedah. Nggih. Modul 10 kegiatan belajar 1 ya Bunda ya. Nggih, siap. Permainan anak tanpa alat bantu. Ya. Permainan kecil. Suatu bentuk permainan yang tidak mempunyai peraturan tertentu, baik mengenal peraturan permainannya, alat yang digunakan, ukuran lapangan, maupun waktu untuk melakukannya. Misalnya, permainan kasti, bola bakar, rondes. Lanjut.
Lanjut Bunda. Sudah. Modifikasi permainan. Tujuan permainan menjadi lebih menyenangkan bagi anak. Cara memodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan anak. 1. Jarak yang ditempuh pemain dapat diperpanjang atau diperpendek. 2. Rute lari dapat divariasi. 3. Metode dari locomotion dapat diubah. 4. Formasi dasar permainan dapat diubah. 5. Area permain dapat diperbesar atau diperkecil. 6. Denda atau hukuman ringan dapat ditambah. 7. Jumlah pemain kunci dapat ditambah. Lanjut. Ya, Bu Sriyanti, sebelum dilanjut, Ibu di sekolah pernah memberikan kegiatan modifikasi permainan apa Ibu? Pernah? Satu saja apa yang pernah disampaikan? Pernah diberikan modifikasi permainan di sekolahan Bunda? Apa? Contohnya apa? Pernah enggak? Misalnya lari estafet, mengambil bendera. Tapi itu Bunda apa itu termasuk modifikasi permainan? Itu metode dari lokomotor dan diubah. Formasi dari permainan dapat diubah, area permainan dapat diperbesar atau diperkecil. Jarak yang ditempuh permainan dapat diperpanjang atau diperpendek. Nah, untuk modifikasi permainan kan tinggal permainan apa yang Ibu laksanakan. Mungkin pindah bendera itu juga bisa. Ya, itu termasuk juga permainan. Terus hula hoop juga bisa. Terus bekelan lempar lari kecil itu loh, lari untuk mengambil bendera juga bisa, okay? Contohnya seperti itu. Tapi Bunda tahu enggak untuk memodifikasi permainan itu di sekolahan Bunda pernah mengatakan ini permainan akan saya modifikasi, yang tadinya panjang saya jadikan pendek, yang tadinya pendek saya jadikan panjang. Pernah seperti itu? Pernah nggih? Pernah. Iya, lanjut. Ya. Lanjut, operatornya siapa? Mbak Jarah, lanjut. Ya, contoh permainan. Contoh permainan kecil tanpa alat, yaitu permainan menjala ikan. Kok malah kembali? Betul ya, betul nggih. Kucing dan tikus, permainan gobak sodor, permainan berhadapan atau berbelakangan, permainan nelayan. Ya, contohnya Ibu, untuk permainan menjala ikan, kemarin Bu Titin pernah memberikan nyanyian toh. Bapak Tani itu kan ada menjala ikan nggih. Wanawan siapa yang kemarin? Mencari ikan itu nggih. Dari Bapak Tani itu kan wanawan, ada Pak Nelayan mencari ikan. Itu termasuk juga permainan kecil pada anak, diberikan contoh seperti itu. Termasuk permainan kucing-kucingan. Bisa Mbak permainan kucing-kucingan? Tahu apa itu contohnya permainan kucing-kucingan? Buat lingkaran. Terus? Yang jadi kucing, nanti lari kejar, tutup lagi. Ya, oke. Lanjut. Itu yang ganggu Mbak, tolong Ibu, megaphone ditutup Bu. Megaphone-nya ditutup, yang punya anak kecil itu loh. Ya, lanjut. Ya Mbak Sri. Ya Mbak Sriyanti. Sudah ya, dari modul 10 kegiatan belajar 1. Oh ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 5, tepuk tangan sekali lagi. Ya, kalau baru untuk kegiatan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kegiatan putrane didhawuhi jajan sik medal. Ngoten lho Bu, dadi mboten ganggu panjenengan. Nggih, saya kira itu dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah bisa mempresentasikan. Hanya saya berikan sedikit tanggapan masalah mempresentasikan dari hasil rangkuman. Tadi awal sebetulnya saya sudah matur. Dalam penyampaiannya jangan mempresentasikan modul. Gitu Bunda, tadi kan tidak ada yang seperti contoh Bu Titin. Tadi saya sudah matur. Di sini saya kelompok 6 akan mempresentasikan hasil rangkuman. Itu kan hasil rangkuman panjenengan toh Bu? Hasil rangkuman dari modul 6 umpamanya. Ya toh, kalau di modul 6 KB1. Ngaten nggih Bunda? Nggih napa mboten? Halo.
Halo, kan yang dipresentasikan ini hasil rangkuman penjenengan. Jangan langsung dijujuk akan mempresentasikan modul 6 itu apa modul 6. Bahasanya kan berbeda. Akan mempresentasikan modul 6. Beda tak Bunda? Tapi ini akan mempresentasikan hasil rangkuman. Jadi penjenengan merangkum, terus penjenengan presentasikan yang menjadi bentuk PowerPoint. Ngaten nggih Bunda? Nggih. Itu bisa diingat besok kalau presentasi lagi. Bunda, halo. Buka megapunnya. Nggih. Buka megapunnya dan mari yang 4 ini semua kelihatan termasuk Bu Rianti, Bu Sugiyarti, Bu Sumini semua diperlihatkan biar nanti kalau kita biar Mbak Rari ini. Gitu nggih. Nah, diperlihatkan semuanya. Ya itu ketok banget Mbak Sip. Ya, ini Mbak siapa ini? Bu Sumini diperlihatkan Bu Sumini. Bu Sumini diperlihatkan Bu Sumini. Bu Sumini ayo Bu Sumini. Satu lagi Bu Sumini sama Bu Suharni. Tolong diperlihatkan Bu Harni. Sama Bu saged Ibu. Oh, mboten saged nggih pun Bu Sumini sing mboten saged. Bu Harni kok Bu Harni hanya buka videonya kok mboten saged. Videonya dibuka kan punya kelihatan. Videonya Bu Harni. Nah, itu Bu lah kelihatan gitu kok. Kelihatan. Iki kok Bu Sumini kolang kalingan iki apa? Bisa klik. Ini Bu Sumini kelihatan putih-putih itu apa? Nah, gitu. Diperlihatkan nggih. Lah kok ini malah Bu Harni, Bu Giarti masuk. Tadi wong mboten saged. Saniki Bu Sugiyarti penjenengan medal Bu, penyang ketoke Bu. Penjenengan kelihatan video penjenengan Bu. Halo Bu Sugiyarti. Ayo Bu Sugiyarti. Ya, lah ngaten lho Bu. Ya. Bunda, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas penyampaian penjenengan dari hasil rangkuman yang sudah bisa disampaikan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Dan mudah-mudahan hasil rangkuman Bunda nanti bisa dibaca lagi di rumah. Dan besok kalau memang dari saya menghendaki untuk itu dikumpulkan, tolong satu kelas dijadikan satu, nanti besok bisa diatur bagaimana cara penyampaian sampai di saya. Kalau nanti digendaki untuk dikumpulkan ke UT. Yang selanjutnya, dalam penampilan tadi bagus, namun hanya sedikit yang kami sarankan belum bisa Ibunda terapkan. Contohnya tadi, Bunda, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mamanya seperti itu. Di sini saya nama Sri Sugiyarti, wakil dari kelompok 6, umpamanya akan menyampaikan hasil rangkuman saya dari modul berapa. Begitu nggih Bunda? Iya, harusnya seperti itu. Yang selanjutnya, evaluasi saya dari tahap pertama sampai tahap ketiga tadi sudah jelas nggih? Tidak lepas pokoknya metode itu jangan lupa. Berarti penjenengan kalau sudah bisa menggunakan metode berarti sudah bisa menggunakan, sudah tahu didaktik metodik mengajar karena memakai metode. Dan untuk yang 4 ini, apa itu tahap keempat, hasilnya nanti segera Mbak Zahro besok dikirim saya karena Selasa jam 9 saya harus sudah kirim ke UT baik nilai maupun laporan semuanya. Untuk itu Bunda berdoa saja mudah-mudahan nanti semua hasil penjenengan ini bisa baik semua hasilnya. Mestinya Bunda menghendaki nilai yang maksimal A atau minimal B, jangan minimal C nggih. Pokoknya A dengan B permintaan Bunda itu pada Allah mudah-mudahan nanti nilainya muncul A atau B begitu. Syukur alhamdulillah bisa A umpamanya. Dan untuk hasil RPPH memang ya ada berapa persen yang masih ada kurang sempurnanya, tapi tidak apa-apa manusia Bunda, tetap besok akan semua Bunda akan bisa dan akan tahu. Yang selanjutnya pesan dari saya, bila mana Bunda kegiatan yang saya sampaikan ini saya matur di depan Bunda itu kurang berkenan dan kurang pas ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya minta
Bunda, dalam kegiatan yang saya sampaikan dari tuhap pertama sampai tuhap keempat ini, bila mana kurang berkenan dan kurang bisa menerima, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan besok Lebaran untuk coronanya ini sudah terberantas, Bunda tindak Klaten bisa pinarak ke rumahnya Bu Titin ya, bisa silaturahmi. Nggih mboten Bunda? Kita ya bisa mampir ke tempatnya Bu Titin, insya Allah. Nggih. Dan untuk itu kegiatan dari saya selama 4 tuhap kita akhiri sekian saja. Mudah-mudahan Bunda mempunyai tujuan hasil yang terbaik besok akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga pada Mbak Zahra yang telah bisa membantu kami dan teman-teman dengan kegiatan IT yang bisa masuk dengan secepatnya, dan saya terima kasih sekali. Saya juga ikut belajar karena ini baru kali ini saya menjadi tutor. Itu ada kegiatan tuhab, saya menjadi tutor sudah 15 tahun, tetapi tuhab baru sekali ini. Memang mudah-mudahan besok selanjutnya seperti ini, malah tidak bisa ketemu tatap muka ya, tapi kita dari rumah bisa ketemu penjenengan. Sekali lagi Mbak Zahra, saya terima kasih juga pada Mbak Zahra, dan mudah-mudahan ini meskipun sudah besok tidak menjadi mahasiswa UT, dengan Bu Titin semuanya saja, bukan hanya Mbak Zahra, bisa berkomunikasi ya Bu. Kalau punya kerja saya diundangi, kalau nanti Mbak Zahra jadi mantan aku ya diundangi, kan begitu. Nah, gitu. Saya mesti datang. Kemarin saya punya mahasiswa juga Soekarjo semester 3, rumahnya Bekunang ke sana. Apa itu TK Aisyah kok Bu masuk Bekunang ke timur terus ke selatan. Bapak-bapak itu yang jadi mantan, saya juga jagong ke sana. Ya, itu. Demikian ya Bunda. Sekali lagi kami atas nama yang diberikan dari UT, bila mana semuanya yang saya sampaikan kurang berkenan dan mungkin kadang-kadang diuyak-uyak Bu Titin segera laporan. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun di sini ada ketuanya Bu Badrul. Saya minta tanggapan dari Bu Badrul, sekilas tanggapan saja. Demikian Bunda, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Badrul. Ya. Monggo Bu Badrul keluar dulu. Bu Ketuanya memberi tanggapan. Halo Bu Badrul. Salah satu masuk dulu. Bu Harni masuk dulu atau Bu Sri Rianti atau Bu Sugiarti masuk dulu biar Bu Badrul keluar. Monggo Bu Badrul. Halo. Ini Bu Rianti sudah keluar, Bu Badrul masuk yuk. Halo Bu Badrul. Monggo, aku diberi tanggapan Bu. Ini sudah terakhir karena belum bisa masuk Bu Badrul. Ya, siapa saja yang muncul ini bisa memberikan tanggapan pada saya. Tadi belum diprogram nggih. Halo nggih. Ayo Bu Badrul. Dibuka Bu megapune kok. Suaranya kurang keras Bunda. Nggih, suaranya agak keras dikit. Halo. Nggih, yo. Sebelumnya terima kasih sekali atas saran ilmu yang diberikan kepada kami. Atas ilmu yang diberikan dari Bunda Titin. Ya. Untuk materi fisik motorik di semester 2 ini. Insya Allah ilmu yang panjenengan berikan bisa kami terapkan, dan insya Allah nanti semoga kedepannya nanti kita bisa menerapkan apa yang telah panjenengan berikan. Amin. Sehingga nanti di lembaga kami lebih baik lagi. Amin. Mungkin itu dari saya. Dan saya selaku ketua, mohon maaf sekali apabila dari kami mungkin ada banyak salah. Saya mohon maaf juga. Ya, sudah? Itu tanggapan dari kami. Ya, terima kasih. Sebelumnya sekali lagi kami ulangi nyanyian saya biar juga Ibu teringat, ya.
Cari ilmuku. Cari terbatasnya waktu. Tutor kali ini tak dapat kulupakan. Aku selalu teringat pesanmu. Cari ilmuku. Cari terbatasnya waktu. Yeah. Tutor kali ini tak dapat kulupakan. Aku selalu teringat pesanmu. Iya. Ayo semuanya menyanyi saja. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Yo. Ayo Badrul. Salah satu. Terima Salam. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Iya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semangat Bunda, semangat. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya. Ya, Bu Titin mohon diri. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Aku ngantar rata kesan bersama dulu.